Prof, nih ada yang nanya. Menurut penjelasan dari Franz Magnus Suseno dalam bukunya Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, 2003, sosialisme adalah sebuah gagasan kuno tentang kepemilikan bersama. Gagasan ini berkeyakinan, dunia akan menjadi lebih baik jika tidak ada kepemilikan pribadi. Kekayaan dunia merupakan milik semua orang. Selanjutnya, seturut garis linear waktu, gagasan sosialisme inilah yang menjadi dasar bagi Karl Marx, seorang filosof, sosiolog, dan ahli ekonomi abad ke-19, menelurkan teori yang meramalkan keruntuhan kapitalisme akibat pertentangan kelas. Kapitalisme secara sederhana dimengerti sebagai sistem ekonomi yang dikendalikan perseorangan demi mengejar keuntungan pribadi. Sistem kapitalisme ini mengemuka di zaman Marx dalam wujud revolusi industri. Mesin-mesin ditemukan, alat-alat produksi dikuasai oleh para pemilik modal dan rakyat kebanyakan bekerja kepada para pemilik modal ini sebagai buruh. Realitas sosial era revolusi industri ini dipotret Marx dalam teori kelasnya. Ia membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu kelas pemilik modal, bourgeois, dan kelas pekerja, proletar. Marx menuliskan gagasannya dalam buku yang amat terkenal yaitu Das Kapital. Marx berpendapat pertentangan kelas adalah sumber masalah hidup. Kapitalisme, atau pertentangan bourgeois dengan proletar yang semakin menguat, diramal Marx akan mendorong terjadinya revolusi. Marx sangat yakin kaum proletar yang akan memenangkan revolusi ini. Kelas proletar, ramal Marx, bakal menghapus kelas di masyarakat. Tidak ada lagi kepemilikan individual. Semua dibagi sama rata untuk dunia yang lebih baik dan sejahtera. Ajaran Marx tentang teori kelas dan kehancuran kapitalisme disebut Marxisme. Marxisme tidak sama dengan komunisme. Komunisme adalah gerakan dan kekuatan politik Partai Komunis yang dibentuk Vladimir Ilyich Ulyanov yang dikenal juga dengan Lenin yang menggerakkan Revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi Oktober dikenal juga dengan sebutan Revolusi Bolshevik, terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 1917. Gerakan politik Partai Komunis pimpinan Lenin merebut kekuasaan Kekaisaran Rusia dan membentuk negara sosialis pertama di dunia yang disebut Uni Soviet. Lambang palu dan arit muncul di era Revolusi Oktober. Palu dan arit melambangkan bersatunya kaum buruh dan tani melawan kaum pemilik modal. Lenin memodifikasi ajaran Marx. Ia tidak sabar revolusi muncul secara natural dan menghancurkan kapitalisme. Ia mengintervensinya dengan gerakan politik. Jadi, komunisme adalah gabungan Marxisme dan Leninisme. Di bawah Lenin, komunisme menjadi gerakan politik dan ideologi internasional. Kemenangan komunisme di Rusia mendorong revolusi komunisme di negara lain. Ada Mao Zedong di Cina yang memimpin Partai Komunis Cina dan mendirikan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober tahun 1949. Sebagai sebuah ideologi dan gerakan, komunisme naik daun dengan kisah sukses Uni Soviet dan China. Pada pertengahan abad 20, Uni Soviet menjadi kekuatan besar yang berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat. Nah, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan bagian dari jejaring ideologi internasional yang berbasis di Uni Soviet bentukan Lenin. Di Indonesia, gerakan komunisme diwadahi Partai Komunis Indonesia. Dikutip dari pidato DN Aidit pada ulang tahun ke-35 PKI, tanggal 23 Mei tahun 1955, PKI berdiri karena terinspirasi Revolusi Oktober tahun 1917, namun sebelum meletusnya Revolusi Oktober, nafas sosialisme sudah terasa dengan lahirnya serikat-serikat buruh yang melawan kolonialisme. Bulan Mei tahun 1914 di Semarang berdiri ISDV, organisasi politik bentukan revolusioner Indonesia dan Belanda yang bertujuan menyebarkan Marxisme di kalangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. ISDV inilah yang pada tanggal 23 Mei tahun 1920 melebur diri menjadi PKI, ujar Aidit dalam pidatonya. Jika di Eropa komunisme adalah perjuangan para buruh kasar melawan tuan-tuannya, di Indonesia komunisme diperjuangkan oleh buruh tani untuk menumbangkan kolonialisme Belanda. Pengaruh PKI meluas di Jawa dan Sumatera. Sayangnya, Partai Nasional itu pecah menjadi faksi-faksi. Hingga pada 1926, PKI berusaha melancarkan revolusinya. Kader dan simpatisannya memberontak terhadap pemerintah kolonial. Ribuan ditangkap dan diasingkan. Pemerintah kolonial menyatakan PKI terlarang.
setelah Indonesia merdeka pada 1945, PKI yang tadinya bertahan di bawah tanah, muncul ke permukaan. Meskipun demikian, pada 1948, PKI kembali bergejolak. Dalam bukunya Madiun 1948, PKI Bergerak, 2011, Heri Poeze menuturkan eks-pimpinan PKI Munawar Musso kembali ke Indonesia pada 1948. Ia kabur ke Uni Soviet setelah pemberontakan PKI pada 1926. Sekembalinya dari Soviet, Musso bertemu dengan Presiden Soekarno pada tanggal 13 Agustus tahun 1948 di Yogyakarta. Di akhir pertemuannya, Soekarno meminta agar Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi, dan Musso menjawab, "Itu memang kewajiban saya datang ke sini untuk menciptakan ketertiban." Sejarah mencatat, Musso berada di antara pergolakan politik kala itu, sekaligus cita-citanya memimpin revolusi seperti di Soviet. Maka, pada September tahun 1948, konflik pecah antara PKI di bawah Musso dengan tentara. Musso berhasil dipatahkan, namun peristiwa itu tak mematikan PKI. Di bawah Aidit, PKI dikelola secara profesional. Aidit dan Soekarno bergandengan mesra dengan sikap anti-imperialisme dan anti-barat. PKI memperoleh legalitasnya kembali pada 1950, dan meraih posisi keempat dalam pemilu 1955. Di saat partai-partai lain berebut panggung politik, PKI berkeliling ke desa-desa dan memperkuat basis dukungan mereka. Sayangnya, PKI tak lama berjaya. Partai itu hancur setelah peristiwa G30S. Untuk masalah kekerasan, saya tidak mau memberikan opini saya karena hal tersebut sangatlah sensitif bagi beberapa negara, meskipun sudah menjadi sebuah rahasia umum.